Selanjutnya kita akan berbicara mengenai apa yang dikatakan Tuhan Kristus tentang masalah panen, yaitu berjalan melewati setiap kota dan desa. Mengajar orang-orang di setiap rumah ibadat. Memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada mereka. Injil itu adalah Tuhan Yesus. Artinya memberitakan hal tentang percaya kepada Tuhan. Menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan kelemahan. Maka dari itu, Tuhan Yesus melihat banyak orang dan merasa kasihan kepada mereka. Karena mereka dieksploitasi orang. Talanta kumana-mana. Seperti domba yang tidak memiliki gembala. Pada saat itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Tuan yang harus dikumpulkan memang banyak. Tetapi pekerjaannya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan pemilik tuayan untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai hasil panennya. Lalu apa yang dimaksud dengan tuayan di sini? Tuan adalah orang-orang yang diselamatkan. Yaitu orang yang percaya Tuhan akan sangat banyak. Karena siapa sajakah orang yang percaya Tuhan itu? Seperti yang dikatakan di sini, mereka yang menderita berbagai penyakit dan kelemahan. Dan banyak orang yang dieksploitasi serta kehilangan tempat tinggal. Orang-orang inilah yang menjadi tuan. Orang-orang ini ibarat domba yang tidak memiliki penggembala. Dan Tuhan Kristus ingin membawa mereka kembali kepada Tuhan Kristus sendiri. Sebab itu Tuhan berkata tuan yang harus dikumpulkan memang banyak. Maksudnya adalah banyak orang yang akan percaya Tuhan dan memperoleh hidup kekal di masa depan. Tetapi pekerjaannya sedikit. Lalu siapa pemilik tuan itu? Ia adalah Bapa Surgawi dan juga Tuhan. Sebab itu harus memohon kepada Bapa Surgawi. Untuk mengirimkan pekerja untuk menuai hasil panen. Artinya, memohon Bapa Surgawi untuk mengirimkan orang yang memberitakan Injil. Mengirimkan mereka yang hatinya teguh dalam percaya kepada Tuhan. Lalu bersedia demi Injil Tuhan. Menjadi orang yang memberitakannya. Baiklah, biarkan orang-orang ini mengumpulkan mereka yang percaya kepada Tuhan. Agar mereka memiliki sosok gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, Tuhan Kristus memanggil ke-12 rasulnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Menyembuhkan segala macam penyakit. Dan segala macam kelemahan. Rasul-rasul ini, jumlah mereka ada 12 orang. Yaitu Petrus. Dan saudaranya Andreas, Yakobus anak Zebedus, dan Yohanes. Sebenarnya keempat orang ini adalah nelayan, dan mereka semua adalah teman baik, serta terdiri dari 2 pasang saudara. Ada juga Filipus, Nathanael, dan Thomas, pemungut cukai Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Yudas anak Yakobus. Yudas ini juga dipanggil Tadeus, juga Simon orang Zelot, serta yang terakhir Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Kristuslah yang mengutus mereka. Membiarkan mereka pergi menyembuhkan penyakit orang-orang, menyembuhkan berbagai kelemahan, usir roh jahat, agar lebih banyak orang dapat percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan yang dilakukan murid-murid ini. Maka pergilah mereka. Sebelum mereka pergi, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka demikian, janganlah kamu pergi ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada kaum Israel saja. Kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Ke negeri Israel. Yaitu pergi ke tempat orang Yahudi dan kaum Israel terlebih dahulu. Mengapa Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka pergi ke Samaria atau ke bangsa-bangsa lain? Karena pada awalnya, di zaman Tuhan Kristus, Injil diberitakan kepada orang Yahudi. Lalu mengapa tidak bisa pada saat itu belum? Mengapa tidak boleh diberitakan kepada bangsa lain? Karena kehendak Bapa adalah kepada Yahudi terlebih dahulu, baru kemudian bangsa lain. Orang Yahudi sudah penuh. Orang Yahudi di zaman itu sudah penuh. Setelah kesempatan bagi orang Israel untuk percaya Injil sudah genap. Barulah pergi ke bangsa-bangsa lain. Awalnya memang demikian, karena orang Israel lah yang pertama kali memiliki kesempatan mendengar tentang perihal Mesias. Bangsa lain bahkan belum pernah mendengar siapa Bapa Surgawi, Yehuwa, atau tidak mengenalnya. Maka bagaimana cara membuat mereka percaya kepada Anak Allah? Mungkin agak sulit. Namun setelah Kristus disalibkan, Tuhan memerintahkan murid-muridnya tidak hanya memberitakannya kepada orang Yahudi, tetapi juga memberitakan Injil Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi untuk memberitakan nama Tuhan. Sehingga segala bangsa dan kaum memiliki orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.